Selamat datang di Mr. Maska. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang super istimewa ya. Oke, ini saya perkenalkan dulu. Di sebelah saya ini ada dosen DKV ya Pak ya? Iya betul. Betul ya. Panggilnya Mas atau Pak nih? Mas aja, Pak. Mas aja ya, oke. Namanya Mas Dika, Ya, betul Pak? betul. Nama lengkapnya siapa Pak? Boleh di... Saya kan nambu di sini, seharusnya Bapak. Tapi kebetulan saya nggak tahu Pak. Gimana? Nama lengkapnya Pak? Halo, nama saya Dika Purnama Putra. Oke, ingat ya, Dika Purnama Putra. Oke, beliau ini lulusan IKJ Pak ya? Seni S2 IKJ ya? S2 Seni IKJ ya? Terus S1-nya Desain Budi Luhur ya Pak? Ya. Jadi dosen apa di Budi Luhur Pak? Jadi dosen DKV kebetulan, Pak. Oh, tapi itu real atau gimmick Pak? Insya Allah real. Oh real ya, oke. Real ya, bukan gimmick nih. Mulu, ya. Berarti ini dosen real ya? Iya. Oke, kali ini kita mengangkat tema itu desain kemasan, betul ya Pak ya? Ya. Iya. Sebetulnya memang bikin membuat pertanyaan banyak orang ya. Saya sih nggak nanya ya, ini orang katanya yang nanya ya. Desain kemasan ya. Karena gini ya, kalau ini menurut pemikiran saya sebagai orang awam lah ya, anggaplah gitu ya. Bapak merendah. Ya, gitu. Kalau membuat kemasan itu kan ya yang penting ada nama produk, betul ya? Ya. Ini kan mata kuliah yang membahas cara membuat sebuah kemasan, betul nggak sih? Betul. Yang penting ada nama produk, ada ingredients minimal gitu ya. Kalau seandainya kita ya informasi produk, terus produk ini siapa yang buat, itu kan paling isi desain kemasan kan itu kan. Ya. Jadi yang dipelajari mahasiswa tuh udah itu aja. Kalau di mata kuliah si desain kemasan produk sih pertama ya pasti kan fundamental si fungsi kemasan kan. Ya oke. Karena itu kan jadi core. Karena kan fungsi dari kemasan kan melindungi produk nih. Fungsi kemasan, betul ya. Fungsi kemasan. Iya. Nah tujuan desain kemasan adalah menambah nilai. Oke. Beda kan bungkus kotak yang polos dengan ada desain dan logonya, Iya. maka akan terlihat beda harga kan. Oke, bisa. Tuh, Bisa. di luar dari fungsi. Berarti nilai secara price-nya ya? Iya. Oke. Nah, nilai secara price, nilai secara brand juga beda pastinya kan. Oke, nilai brandnya malah bisa berpengaruh juga. karena desain kemasan. Karena desain kemasan. Gitu. Contohnya gimana tuh Pak? Contohnya itu kan sebenarnya kalau Bapak nih datang ke hajat orang nih dapat makanan box nih. Oke, iya. Kan kosong tuh. Iya, iya, Nah, itu iya. fungsi si kemasan melindungi produk yang ada di dalam. Iya, betul, bisa. Nah, ketika ada catering yang berbeda dengan adanya desain, dengan adanya brand, Desain box-nya aja Desain udah box-nya mulai kan nambah nilai ya. nambah nilai. Gitu. Oke. Orang kan akan tertarik lebih ke dari tampilannya dulu kan biasanya. Oke. Sebelum kita dalam nih Pak ya. Yang dipelajari dulu aja deh. Yang dipelajari ketika mengambil mata kuliah desain kemasan produk. Yang dipelajari adalah teman-teman harus paham mengenai brand requirement yang akan diterapkan kepada kemasan. Iya. Yang kedua, di brand requirement ini kan mempelajari rival, pesaing, terus Oke. segmentasi supaya menyesuaikan sama visual turunannya. Oh, berarti bukan cuma desainnya tapi ada risetnya ya. Harus ada risetnya, karena kan desain juga harus berdasarkan sama riset. Oke, ini penting ya itu poinnya ya. Penting. Berarti desain harus Berlandaskan dengan riset juga. berlandaskan riset. Iya. Berarti tidak boleh hanya sekedar mendesain aja itu. Juga. Oke. Yang dibicarakan mengenai desain kan dalam terapan kan bukan mengenai bagus atau jelek, tapi efektif atau tidak. Oke, efektifan itu yang paling penting iya. ya. Efektif Itu yang ke menunjang efektif. nilai si produk itu ya, Iya. naik atau turun ya. Bisa berpengaruh ke harga si produk itu juga Pada berarti ya. akhirnya iya. Oke. Nah, sebelum misalkan ya untuk orang mau mengambil mata kuliah ini ya, sebelumnya tuh dia harus ambil mata kuliah apa gitu untuk menunjang ketika dia. Oh ya. Banyak sih sebenarnya kan kalau dilihat dari elemen desainnya ya.
di dalam kemasan kan udah pasti ada logo, Oke. ada visual identity, Oke. ada layouting. Layout. Karena kan mahasiswa harus bisa menerapkan tata letak dari sebuah Iya, iya, kemasan iya, untuk oke. untuk menerapkan informasi produknya. Oke. Typography ada, Oke, betul. gitu kan. Karena ada font, ada tulisan, ada Iya, huruf di iya, sana iya. yang harus disesuaikan. Iya. Lalu ada ilustrasi juga dibutuhkan Oke. untuk menggambarkan sebuah Iya, iya, misal. produknya gitu. Iya, oke. Atau fotografi juga bisa. Iya, oke. Kalau misalnya ada makanan Bisa ringan jadi kan, foto real atau dari atau ilustrasi. ilustrasi ya. Berarti itu stepnya lumayan banyak ya Lumayan untuk banyak, sampai ke lumayan banyak. desain kemasan produk gitu ya. Jadi dalam mata kuliah di desain kemasan itu pertemuan 1 sampai akhir itu adalah developing kemasan. Oh, oke. Gitu. Jadi nggak hanya sekedar masukin desain dari template yang ada, terus si kemasannya dari die cut-nya udah selesai, nggak gitu. Jadi mereka ngebangun konsepnya, ngebangun ngeriset brand requirement-nya, segmentasinya. Tahapannya Pak, coba diurutin Ya. real ya. Tahapan berarti pertama, Ya kalau misalnya mahasiswa membuat sebuah produk nih, ya, berarti harus pikirkan dulu mengenai konsep produknya. konsep. Nah, Oke, konsep next. produk, lalu dikategorikan nih produknya masuknya ke kategori apa nih? Oke, F&B kah, iya iya betul aksesoris betul kah? betul betul betul. Iya beda pasti ya. Pasti beda. Iya betul. Ya nggak mungkin. Aksesoris kan bisa eh, tidak membutuhkan vakum atau Iya. yang lain ya. Betul ya. Nah itu kalau itu teknis belakang. Iya oke oke. Kalau Ya, itu. brand Brand. ini penting kan? Iya, Akhirnya yang betul. menjadi sebuah identitas atau wajah dari si produknya mereka. Iya bisa betul. Nah, dari konsep, dari gagasan yang udah dibuat tadi kan jadi brief, lalu dibuat jadi logo, misalnya dari brand visual identity-nya. Kecuali misalkan si produk itu sudah punya Sudah logo ada. sendiri, kalau tidak ada baru dibuatkan. Baru dibuat. Oke, harus itu Karena ya. itu kan harus jadi apa ya, fundamentalnya kan. Iya, patokan lah ya Nah, bahasa. jadi supaya turunan visualnya ke kemasan Iya, iya, itu iya. menyesuaikan sama identitasnya. Iya betul betul betul. Gitu. Lanjut, apa lagi? Jadi kalau sudah ada logo, ada Iya. visual identity, lalu mulai mencari kemasan dan material yang tepat untuk si kategori produknya. Kayak tadi, Material misalnya- kemasan. Iya, kalau makanan kan Iya, harus betul. food grade. Iya iya Kan? iya iya iya. Iya Terus kalau yang minuman ya harus steril. iya. Iya, Kalau betul. aksesoris, misalnya ada beberapa produk yang fragile nih, Iya, yang iya, rapuh, maka material yang dipilih pun harus bisa melindungi si produk itu. Oke, iya iya iya. Kita Gitu. ini bahas tentang bahannya dulu ya. Bahan dulu. Iya oke oke oke. Nanti baru kita ke dimensinya nih. Oke, iya iya iya. Nah, nanti pemilihan material, terus dimensi dari produk kan harus sesuai nih. Iya oke. Skalanya banding 1 banding berapa gitu. Iya iya. Lalu pemilihan si die cut-nya. Apa itu Pak Dek? Die cut itu pola yang dibuat nanti kalau misalnya Menyesuaikan origami. dimensi ya. Bapak tahu origami? Iya, kan? iya, iya, Lipatan-lipatan kalau ini diterapkan dalam bentuk kemasan. Oke, iya menyesuaikan dimensi tadi ya. Menyesuaikan dimensi produk. Iya iya iya. Template kita nyebutnya die cut. Die cut ya. Die cut. Oke oke. Jadi nanti ada garis lipat, ada garis potong. Iya iya iya. ada Ini kayak di garis SD itu Pak ya. lem. Kita Iya, betul. merangkai-rangkai. Berarti Iya. dari SD orang udah belajar die cut ya. Iya. Oke. Bahkan itu ada profesi sendiri Pak. Namanya cutting artist gitu. Salah. Oh, ini menarik ya. Iya. Jadi ada profesi cutting artist. Iya. Dia khusus untuk motong-motongin kemasan produk gitu. Dia yang membuat si die cut. Sama kayak Oke. origami artis Iya gitu iya lah. iya 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 iya. Oke oke. Lanjut lanjut lanjut. Lanjut ya. Die cut udah tadi, lalu dari identitas tadi diturunkan visualnya. Oke, mulai ya. Mulai membuat penerapan visual desainnya ya. nih. Iya iya iya. Desain si kemasannya nih. Gitu. Dari fundamental tadi yang ditarik Iya. ya. Dari warna, tipografi dan lain sebagainya, garis ya. Lalu terakhir adalah dari kategori produk tadi tinggal diterapkan si informasi produknya. Oke. Kalau produk kategori produknya adalah makanan, maka yang harus ditampilkan kan ingredients, komposisi, Iya, iya. terus Iya, association mark atau ya logo halal untuk Iya, iya, iya. meningkatkan kepercayaan pelanggan.
terus ada ya deskripsi produk, varian, terus best use atau kadaluarsa. Oh iya, terpenting tuh. Atau di beberapa produk dibutuhkan cara penggunaan. Kayak misalnya Bapak Oh iya, beli betul, obat nih. betul, 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 Beli obat betul, kan betul. ada cara Iya, penggunaan iya, nih. iya, Nah, betul. itu juga bisa ditambahkan atau jadi ekstensi. Iya, iya, iya. Gitu. Oke, ini menarik nih, lumayan ya. Nanti di sesi di beberapa sesi tuh akan ada sesi asistensi. Oke, ini saya ada pertanyaan, Pak. Misalkan ya, ini kita berhubungan dengan klien lah, nggak Ya, apa-apa. Agak keluar jalur sedikit. Ketika misalkan ya, gimana penerapannya ketika kita bertemu klien? Kalau sudah cutting, ternyata produknya berubah. Ukuran produk. Ada namanya creative brief. Oh. Ada namanya biasanya kita pitching dulu kan, Iya, iya. presentasi mengenai sekiranya Desain yang akan kemasan yang mock up ya, dalam bentuk mock up mock up. mungkin ya. Yang sudah pasti seharusnya juga produknya juga sudah settle, udah harus siap. Gitu. Iya, iya, iya. Maka nggak ada banyak perubahan. Oke. Gitu ya, kasus tiba-tiba beda dimensi sih nanti akan biasanya larinya ke varian yang berbeda. Oke. Gitu. Dan nanti juga kan ada quotation, ada timeline kerja. Apakah desain kemasan produk itu, yaitu catatan buat mungkin mahasiswa yang setelah lulus desain gitu ya, terus mau kerja di desain kemasan produk, mungkin pertanyaan saya nomor 2 tadi yang paling penting ya, Ya. harus menyiapkan client brief dan lain Iya. sebagainya itu ya. Oke, ini next question ya. Desain kemasan produk, apakah itu kebutuhannya hanya untuk sebuah produk saja atau ada hasil seni lainnya? Oke. Nah, ini menarik. Nah, Ini masih serius nih ya. iya masih. Ya, kita hampir ke gimmick tapi jangan ya. Kalau yang saya lihat sih ada beberapa kasus yang menarik. Jadi sekarang tuh desain kemasan tuh bukan lagi hanya sekedar melindungi produk, bukan lagi cuman hanya menambah nilai aja. Apalagi Bahkan ada beberapa produk yang hanya menjual konsep atau gagasan Oke. dari pendekatan kemasan. Gitu. Nah, itu contohnya? Contohnya, saya studi kasus yang paling dekat itu ada yang dibuat oleh seniman dari Instagram, namanya Komik Faktab. Oh ini contohnya nih ya, ini ya, iya, ini nih. contohnya. Ini contohnya ya. Yang dijual itu adalah Emang ada Pak? ada nanti. Nanti ya? Nanti lu edit gitu ya. Oh ya oke. Ada Keluar editor dari ya? muka gitu. Oke. Berarti tiba-tiba ada di sini kita nih Ya, tadi. pokoknya ada di sini lah. Oke. Ya. Nggak kelihatan ya? Ini rahasia lah ya. Kan bapak ini. Oh, iya. Oke. Ya lanjut Pak, lanjut. Ya pokoknya ada lah ini ya. Pokoknya ada lah. Iya. Jadi yang dijual itu bukan hanya si produknya, bahkan si produk ini tuh nggak menjual produk, tapi konsep atau konteks dari si pesan. Iya. Ya ini menarik juga nih, yang contoh ini juga menarik ya. Menarik. Iya. Karena kalau dilihat kan nggak ada produknya, Iya. tapi ada konteks pesan yang ingin disampaikan mengenai Iya. isu sosial nih. Iya. Padahal itu ini dijual nih Pak ya? Dijual. Ini dijual ya? Dan ya bisa dijual. Saya nggak tahu kayaknya sih dijual atau enggak ya. Yang jelas ini bisa jadi collectible item. Iya. Karena kan yang dijual itu bukan produk ya, tapi Konsep, gagasan. Ya. Gagasannya. Gitu. Jadi si kemasan ini bukan lagi hanya sekedar Melindungi produk atau mengamankan produk dari dalam proses pengiriman atau menambahkan nilai harga dari suatu produk atau brand. Tapi bisa untuk membawa pesan ya. Membawa pesan. Keren. Gitu. Untuk contohnya ada beberapa yang dibuat sama Komik Faktab, menurut saya juga jadi jadi satu pembaruan lah dalam. Iya, dari konsep desain kemasan itu sendiri ya. Oke, menarik ya. Berarti intinya desain kemasan produk itu tidak selamanya untuk menjaga produk atau menambah nilai, tapi itu juga untuk sebagai messenger, membawa pesan. Oke. Saya kira keren ini pembahasan kita hari ini ya. Sangat beredukasi tinggi ya, dan istilahnya apa ya,
Orang kalau denger ini kayak langsung wah paham banget gitu loh. Jangan lebay, lebayan itu lebih. Soalnya yang jelasin juga kayak lebih kayak udah apa ya? Udah keren banget tuh pokoknya. Oke, terima kasih untuk hari udah ini. nih, Asik, udah, jangan Kopinya panjang. belum datang, Tunggu, ntar lagi datang kopinya ya. Oke, mungkin kita next kita akan membahas tentang desain-desain yang lain mungkin ya, Pak, ya. Oke. Iya kan ya. Thank you, hanya di Mr. Masker. Karena Mr. Masker ini banyak banget tamu yang pengen banget diundang ke podcast ini ya. Jadi kayak rebutan gitu. Nah, ini salah satu orang yang pengen banget di wawancarai Mr. Masker ya. Ya mungkin mohon maaf ya agak norak sedikit dia tapi ya. Ya sebenarnya kan kalau yang di dalam mata kuliah desain kemasan produk sendiri itu ya pasti Ini kita udah mulai serius ya, Pak ya? Oh gitu ya? Oh belum ya? Oh belum. Masih Saya nggak gimmick? tahu, Bapak kan yang punya hajat. Oh iya oke. Berarti serius ya? Oke, coba. Lanjut. Serius aja dulu kan. Ya, oke. Nah, kalau misalkan nih untuk tugas akhir bisa nggak ini bikin begini? Boleh atau tidak? Tugas akhir ya. Ya itu kan pasti kan ada pelaporan, ada pertimbangan lainnya ya. Oke, kita cut aja ini ya, nanti dihilangin aja ya. Berarti salah Nanti pertanyaannya ya. Harus dibicarakan sebenarnya. Dia juga takut ngomongnya. Saya bukan kaprodi. Ntar diomelin Bukan yang kaprodinya. Oke, nanti ini di-cut aja ya. Kalau nggak di-cut juga nggak apa-apa, jadi gimmick lah. Oke.